Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan, di dalam program Sapaan Gembala Para Hamba Tuhan GKI Hosana. Hari ini saya ingin menyapa jemaat sekalian dan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Jikalau kita membaca lebih lanjut Pengkhotbah pasal yang ketiga, Alkitab mengatakan ada waktu bagi seseorang dilahirkan, ada waktu bagi seseorang untuk meninggalkan dunia ini. Bahkan kita juga bisa mengatakan ada waktu bagi kita untuk menikmati masa-masa hidup yang menyenangkan, tapi juga ada waktu bagi kita menjalani masa-masa hidup yang tidak mengenakan. Ada waktunya kita bisa pergi berjalan-jalan, tapi ada waktunya kita tidak bisa kemana-mana seperti di zaman sekarang oleh karena pandemi corona. Ada waktunya kita bisa menikmati banyak hal dalam kehidupan, tapi ada waktunya kita harus menghemat banyak hal demi bisa bertahan di dalam kehidupan. Waktu Alkitab berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Apa yang mau Alkitab ajarkan kepada kita? Pertama, Alkitab hendak mengajarkan kepada kita bahwa manusia tidak berkuasa atas apapun juga, termasuk atas hidupnya. Itulah yang Alkitab hendak katakan kepada kita waktu Alkitab mengajar kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang lahir ke dalam dunia, manusia tidak bisa menolak untuk lahir dalam dunia. Begitu juga ketika Tuhan meminta ataupun Tuhan memerintahkan supaya seseorang meninggalkan dunia ini, kembali ke rumah Tuhan, meninggalkan dunia ini, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk melawan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan, manusia tidak berkuasa atas apapun termasuk dalam hidupnya. Itulah sebabnya maka manusia, ketika kita belajar bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah milik Tuhan dan manusia tidak berkuasa atas apapun termasuk dirinya sendiri, maka manusia harus belajar untuk rendah hati, menyadari bahwa kita dalam dunia ini membutuhkan Tuhan. Kita dalam dunia ini memerlukan Tuhan. Itulah alasannya kenapa kita belajar dalam hidup ini selalu bergantung berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, waktu Alkitab berkata bahwa untuk segala sesuatu di dalam dunia ini ada waktunya. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Artinya apa? Artinya bahwa hidup manusia, dunia ini bisa berubah dan pasti berubah. Tidak ada yang tidak berubah dalam dunia ini. Kita tidak pernah menyangka bahwa kita akan memasuki satu masa kehidupan yang sulit seperti sekarang ini. Bahwa kehidupan manusia berubah. Sebelumnya kita merasa bahwa kehidupan manusia fine-fine saja. Kehidupan kita baik-baik saja sampai kita kemudian berhadapan dengan pandemi corona dan kemudian semua orang mengalami hal yang sama, kehidupannya berubah. Dan kebanyakan kita berhadapan dengan kehidupan yang semakin tidak mudah. Nah, jadi waktu Alkitab berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, Alkitab hendak mengajarkan kepada kita pertama-tama manusia tidak berkuasa atas apapun juga, termasuk atas kehidupannya. Dan yang kedua, manusia diingatkan bahwa hidup manusia bisa berubah.
Hidup manusia bisa mengalami perubahan. Dulu kita hidup menyenangkan, dulu kita punya banyak berkat, dulu kita punya hidup dalam kecukupan. Tetapi dalam sekejap mata hidup kita bisa berubah. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan kesehatan, kita bahkan bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Itu memperlihatkan bahwa manusia tidak berkuasa atas dirinya dan manusia tidak bisa mengendalikan apapun juga di dalam hidupnya. Dan itulah yang membuat kembali manusia harus bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Alkitab berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, maka Alkitab hendak menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa hanya ada satu sosok, satu pribadi yang manusia bisa andalkan di dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Siapakah itu? Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan yang bisa menolong kita menjalani kehidupan dalam dunia yang tidak bisa kita kendalikan, menjalani kehidupan dalam dunia yang bisa berubah. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Allah yang memegang hidup kita. Itulah sebabnya, itulah alasannya mengapa ketika kita membaca dalam Alkitab sebuah realita bahwa hidup manusia tidak kita kendalikan, bahwa hidup manusia bisa berubah, maka Alkitab bukan hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwa hidup Anda dan saya rapuh, tapi Alkitab ingin menolong kita, mengajar kita bahwa manusia dalam dunia ini membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita berhadapan dengan dampak pandemi corona yang tidak mudah. Setiap orang bergumul, setiap orang bergulat dengan masa depannya, dengan kehidupannya saat ini, dengan kondisi yang sekarang tidak menentu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kehidupan manusia berputar, kehidupan manusia berubah, dan sekarang kita sedang di masa di mana kehidupan kita mengalami masa-masa yang sukar. Ketika hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Maka belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Belajarlah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang memiliki waktu, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dia mengizinkan masa-masa yang sukar harus kita lewati. Tapi Dia juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk apa? Melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Kita tentu ingat dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan tetap menguatkan mereka. Masih ingatkah kita dengan satu tokoh di dalam Alkitab? Satu tokoh yang bernama Paulus. Paulus adalah orang yang dalam kehidupannya, dalam melayani Tuhan, mengalami masa-masa yang sukar. Ketika dia menjadi tua, ketika dia mendekati masa-masa akhir hidupnya, kehidupannya tidak bertambah mudah, kehidupannya menjadi lebih sulit. Tetapi sampai akhir hayat, Rasul Paulus tidak pernah menolak Tuhan. Sampai akhir hayat dia tetap setia mengikut Tuhan. Apakah alasannya? Seseorang bisa begitu setia seperti Rasul Paulus, apalagi alasannya kalau bukan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Apalagi alasannya kalau dia tidak dalam hidupnya belajar untuk apa? Untuk hidup dengan iman, bukan dengan apa yang dia lihat lewat mata dia. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus, menyerahkan setiap hari pergulatan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan kiranya menguatkan kita dalam melewati masa-masa hidup yang tidak bisa kita kendalikan, masa-masa hidup yang bisa berubah, tapi masa-masa kehidupan yang ada di tangan Tuhan, yang ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.